perkenalkan, nama saya Rika Zahara. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang penyesuaian diri dengan hilangnya pasangan karena perceraian, kematian, dan menikah lagi. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang kehilangan pasangan karena perceraian. Kehilangan pasangan karena perceraian menimbulkan masalah bagi pasangan itu sendiri. Hal ini lebih menyulitkan khususnya bagi wanita, karena wanita yang diceraikan oleh suaminya akan mengalami kesepian yang mendalam. Bagi wanita yang bercerai, masalah sosial lebih sulit diatasi dibandingkan bagi pria yang bercerai, karena wanita yang diceraikan cenderung dikucilkan dari kegiatan sosial dan yang lebih buruk lagi seringkali ditinggalkan oleh teman-temannya. Namun, jika pria yang diceraikan, pria tersebut hanya akan mengalami kekacauan pada pola hidupnya. Faktor lain yang bisa dilakukan untuk dapat menyesuaikan diri yaitu tempat tinggal dan lingkungan. Apabila dalam suatu tempat tinggal dan lingkungan itu bisa membuat dia nyaman dan bahagia, lama-kelamaan dia sudah akan bisa menerima kenyataan yang terjadi dalam kehidupannya, serta tidak akan berlarut-larut dalam kesedihan yang mendalam. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang penyesuaian diri dengan hilangnya pasangan karena kematian. Menurut Hurlok, kehilangan pasangan baik karena kematian ataupun perceraian dapat menimbulkan banyak masalah bagi penyesuaian diri bagi pria dan wanita pada saat usia bersama dia. Hal tersebut lebih menyulitkan khususnya bagi wanita, karena pada usia madya, wanita yang suaminya meninggal ataupun diceraikan biasanya akan mengalami rasa kesepian yang mendalam. Perasaan tersebut semakin diperkuat lagi dengan timbulnya rasa frustasi dan dorongan seksualnya yang tidak dapat dipenuhi dan permasalahan ekonomi. Dan yang terakhir yaitu penyesuaian diri dengan menikah lagi. Menurut Hurlok, masalah penyesuaian diri dengan menikah lagi yaitu penyesuaian diri dengan pasangan yang baru, kerabat baru, rumah baru dalam lingkungan masyarakat yang sama, dan dengan lingkungan yang baru. Di sini saya akan menjelaskan tentang penyesuaian diri di ambang pensiun. Penyesuaian diri di ambang pensiun adalah kemampuan orang yang berusia lanjut untuk menghadapi tekanan atau konflik akibat perubahan fisik maupun sosial psikologis yang dialaminya, dan kemampuan untuk mencapai keselarasan antara tuntutan dari dalam diri dengan tuntutan lingkungannya, yang disertai dengan kemampuan mengembangkan mekanisme psikologis yang tepat sehingga memenuhi kebutuhan-kebutuhan dirinya tanpa menimbulkan masalah baru. Pada orang-orang dewasa lanjut yang menjalani masa pensiun dikatakan memiliki penyesuaian diri paling baik adalah lanjut usia yang sehat, memiliki pendapatan yang layak, aktif, berpendidikan baik, memiliki relasi sosial yang luas termasuk diantaranya teman-teman dan keluarga, dan biasanya merasa puas dengan kehidupannya sebelum pensiun. Orang-orang dewasa dengan penghasilan tidak layak dan kesehatan yang buruk dan harus menyesuaikan diri dengan stres lainnya yang terjadi seiring dengan pensiun seperti kematian pasangannya, memiliki lebih banyak kesulitan untuk menyesuaikan diri dengan fase pensiun. Selanjutnya, penyesuaian diri dengan ambang usia lanjut. Menurut Haveggers and Fall dalam Hardywinoto 1991 menguraikan 7 jenis tugas perkembangan atau developmental task selama hidup yang harus dilaksanakan oleh lanjut usia, yaitu penyesuaian terhadap penurunan fisik dan psikis, penyesuaian terhadap pensiun dan penurunan pendapatan, menemukan makna kehidupan, mempertahankan pengaturan hidup yang memuaskan, menemukan kepuasan dalam hidup berkeluarga, penyesuaian diri terhadap kenyataan akan meninggal dunia, dan menerima dirinya sebagai seorang lanjut usia. Senada dengan yang diungkapkan oleh Hurlok tahun 1999 bahwa tugas perkembangan lanjut usia meliputi menyesuaikan diri dengan menurunnya kekuatan fisik dan kesehatan, menyesuaikan diri dengan masa pensiun dan berkurangnya penghasilan keluarga, menyesuaikan diri dengan kematian pasangan, membentuk hubungan dengan orang-orang yang seusia, membentuk pengaturan kehidupan fisik yang memuaskan, dan menyesuaikan diri dengan peran sosial secara luas. Baiklah, saya akan menjelaskan materi tentang bahaya pekerjaan dan perkawinan pada usia madya. Yang pertama, saya akan menjelaskan bahaya pekerjaan pada usia madya. Tentunya pada usia madya ini, seseorang harus menyesuaikan pekerjaan dengan usianya, karena pada usia madya ini adalah usia yang rentan dan bisa dikatakan sudah mengalami penurunan
kondisi tubuh dikarenakan usianya. Dengan itu harus dilakukan penyesuaian terhadap pekerjaan dan usia agar tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Yang kedua, saya akan membahas tentang bahaya perkawinan di usia madya. Usia madya ini kan mulai dari usia 40 tahun sampai 60 tahun. Tentunya pada saat mereka melakukan perkawinan di usia madya, itu kondisi fisiknya juga sudah tidak muda lagi. Tentunya sudah banyak sekali bisa muncul permasalahan fisik dan psikologis dari seseorang yang sudah berada pada usia madya. Tentunya disarankan untuk tidak menikah pada usia madya karena kondisi fisik itu sangat mempengaruhi dan dapat mempengaruhi pasangannya juga tentunya.